Perkenalkan, nama saya Panji sebagai pemateri. Saya Rina Nayara Tasha sebagai pemateri. Saya Kalsabila sebagai pemateri. Saya Melina Rokmatiani sebagai pemateri pertama. Saya Devi Anggraini sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk mendiskusikan hasil diskusinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang apa sih itu kontingensi. Jadi, akuntansi kontingensi adalah keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu bank. Transaksi yang bersifat kontingensi atau besaran ini belum mengikat bank untuk melakukan tagihan ataupun kewajiban real saat ini. Akan tetapi, secara antisipatif kontingensi tersebut akan menjadi kewajiban atau tidak sangat terjadi atau tidak terjadinya peristiwa yang berkaitan dengan kontingensi ini di masa yang akan datang. Rencana kontingensi dapat mencakup pembelian opsi atau asuransi untuk portofolio investasi. Bank harus menyisihkan presentase modal tertentu untuk kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti resesi guna melindungi bank dari kerugian. Di sini terdapat pernyataan standar akuntansi keuangan atau yang disingkat dengan PSAK telah merevisi PSAK 57 tentang kewajiban diestimasi, kewajiban kontingensi dan aset kontingensi yang telah dikeluarkan pada 3 November tahun 2000, di mana pada 27 Agustus 2014 Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengesahkan penyesuaian atas PSAK 57. Jadi, PSAK 57 ini adalah standar utama yang mengatur bagaimana entitas mengakui, mengukur, dan mengungkapkan provisi atau penyisihan, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Standar ini menjelaskan bagaimana potensi kerugian atau keuntungan di masa depan untuk mengidentifikasi dan dilaporkan. Dalam PSAK 57 ini, entitas perlu membuat provisi jika ada kewajiban kini yang mungkin mengakibatkan pengeluaran sumber daya ekonomi di masa depan. Untuk liabilitas atau aset kontingensi, entitas perlu mengungkapkannya dalam catatan laporan keuangan jika kemungkinan realisasinya tidak pasti. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan akuntansi kontingensi menurut para ahli. Menurut ahli SP, akuntansi kontingensi adalah pendekatan kontingensi untuk akuntansi manajemen yang didasari oleh anggapan bahwa tidak ada sistem akuntansi yang tepat secara universal. Yang kedua, menurut Otley, teori ini teori kontingensi akuntansi manajemen harus mengidentifikasi aspek spesifik dan teknik pembukaan yang berkaitan dengan kondisi tertentu. Yang ketiga, quality standard contingent menjelaskan kontingensi adalah kondisi situasi atau serangkaian keadaan yang melibatkan ketidakpastian mengenai kemungkinan keuntungan atau kerugian. Yang keempat, menurut Syarif, menjelaskan suatu teori yang cocok digunakan dalam hal yang mengaji reka bentuk, perancangan, prestasi, dan kelakuan organisasi, serta kajian yang berkaitan dengan pengaturan strategi. Selanjutnya ada 2 unit akuntansi kontingensi. Yang pertama, kontingensi kewajiban. Kontingensi kewajiban yaitu potensi kewajiban yang dapat muncul akibat peristiwa di masa depan. Di antaranya ada kewajiban hukum, garansi produk, dan kewajiban pajak. Yang kedua, kontingensi aset, yaitu potensi aset yang dapat diperoleh di masa depan. Di antaranya ada klaim asuransi, pendapatan yang belum direalisasikan. Yang ketiga ada kontingensi operasional, yaitu mencakup resiko yang terkait dengan operasi bisnis sehari-hari, yaitu ada perubahan regulasi dan resiko pasar. Saya di sini akan menjelaskan tentang keuntungan akuntansi kontingensi. Pertama, penerimaan yang mungkin atas uang dari hadiah, sumbangan, bonus, dan lain-lain. Yang kedua, penundaan kasus pengadilan yang hasilnya mungkin akan menguntungkan. Ketiga, pajak yang
kewajiban lingkungan mencakup potensi kerugian yang terkait dengan dampak negatif aktivitas perusahaan terhadap lingkungan. Jenis-jenis transaksi kontingensi. Pertama, kontingensi tagihan seperti bank garansi, pembelian opsi valuta asing, pendapatan bunga dan penyelesaian. Yang kedua, kontingensi kewajiban seperti garansi yang diberikan adalah semua bentuk garansi yang diberikan oleh bank yang mengakibatkan pembayaran kepada pihak penerima jaminan. Kedua, surat kredit berdokumen dalam negeri dapat dibatalkan dalam rangka perdagangan dalam negeri. Ketiga, penjualan opsi valuta asing adalah opsi yang memberikan hak kepada pemegang opsi untuk menjual valuta asing pada harga tertentu selama pada akhir masa opsi. Di sini ada kasus penyajian akuntansi kontingensi dalam laporan keuangan transaksi kontingensi banyak ditemukan dalam transaksi perbankan sehari-hari yang apabila dikumpulkan dalam suatu periode menghasilkan nilai yang cukup atau bahkan sangat material sehingga mempengaruhi posisi keuangan secara keseluruhan. Karena nilai yang sangat material ini banyak diwajibkan untuk melakukan pencatatan transaksi yang bersifat kontingensi. Sekian dari saya. Saya di sini akan menjelaskan kelanjutan kasus. Jadi dari soal apabila bank sederhana cabang Jakarta menerbitkan garansi bank atas permintaan PT UNA yang ditujukan kepada PT BOA di Surabaya senilai 500 juta. Setoran jaminan dibayarkan oleh PT UNA sebesar 60% atas beban rekening gironya. Maka ayat jurnal yang ditulis adalah debit di giro PT UNA masuk 300 juta. Karena rekening giro PT UNA berkurang sebesar 300 juta karena setoran jaminan yang dibayar kepada bank, dan masuk pada kredit setoran jaminan garansi bank sebesar 300 juta. Setoran jaminan ini akan dicatat sebagai kewajiban bank untuk melaksanakan garansi kepada PT BOA. Ini menunjukkan bahwa bank telah menerima dana untuk jaminan garansi. Ayat jurnal untuk mencatat kontingensi garansi bank adalah sebesar kewajiban sepenuhnya atau 100%. Jadi pada saat bank sederhana menerbitkan garansi, meskipun ada setoran jaminan, kewajiban bank kepada PT BOA tetap penuh, yaitu sebesar nilai garansi yang diterbitkan 500 juta. Oleh karena itu, bank perlu mencatat kewajiban penuh ini sebagai kontingensi, meskipun sebagian dari kewajiban tersebut telah dijamin oleh setoran dari PT UNA. Maka masuk pada kredit dengan rekening administrasi rupiah, garansi bank yang belum jatuh waktu adalah 500 juta. Ini adalah akun yang digunakan untuk mencatat kewajiban penuh bank terhadap PT BOA berdasarkan garansi bank yang diterbitkan. Meskipun setoran jaminan hanya 60%, bank tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi garansi tersebut jika PT UNA gagal memenuhi kewajibannya. Nah, soal yang kedua, apabila bank sederhana cabang Jakarta menerbitkan garansi bank atas permintaan PT UNA yang ditujukan kepada PT BOA di Surabaya senilai 500 juta, setoran jaminan dibayar oleh PT UNA sebesar 60% atas beban rekening gironya. Maka ayat jurnal masuk dalam debit giro PT UNA sebesar 200 juta karena PT UNA telah melunasi kekurangan setoran jaminan yang sebelumnya belum dibayar. Karena 60% setara 300 juta, sisa 40% atau 200 juta. Rekening giro PT UNA akan berkurang sebesar jumlah tersebut. Dan masuk pada debit lagi, setoran jaminan garansi bank sebesar 300 juta. Setoran jaminan yang sudah dibayar sebelumnya 300 juta dikembalikan atau dialokasikan untuk pembayaran kewajiban garansi kepada PT BOA. Dan masuk pada kredit RAK cabang Surabaya sebesar 500 juta. Bank Sederhana cabang Jakarta mengirimkan instruksi untuk pembayaran ke cabang Surabaya yang bertanggung jawab untuk membayar PT BOA. Saldo pada rekening antar kantor cabang RAK Surabaya bertambah sebesar 500 juta. Dan pencatatan di cabang Surabaya akan menjadi debit RAK cabang Jakarta 500 juta dan kredit giro PT BOA sebesar 500 juta. Lalu untuk menghapus pos kontingensi garansi bank dan mencatat penerimaan
500 juta. Karena garansi tersebut telah dipenuhi dengan pembayaran kepada PT BOA. Sekian dari saya, dilanjut ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya. Di sini apabila terjadi manifestasi PT DSK membuka garansi bank pada Bank Sederhana Cabang Jakarta senilai 350 juta dengan setoran jaminan sebesar 60% yang dibayar atas beban rekening gironya. Garansi bank ditujukan kepada nasabah cabang Bandung PT DJK maka jurnalnya di sisi debit giro PT DSK 210 juta karena setoran jaminan yang dibayarkan PT DSK dicatat pada akun giro PT DSK yang berkurang sebesar jumlah setoran yang dibayarkan untuk garansi bank. Dari sisi kredit, setoran jaminan garansi bank 210 juta. Bank Sederhana mencatat kewajiban yang timbul dari setoran jaminan yang berfungsi sebagai amunan untuk penerbitan garansi bank. Ayat jurnalnya kredit rekening administrasi rupiah dikurangi garansi bank yang belum jatuh waktu 350 juta. Pada saat bank diterbitkan, meskipun setoran jaminan hanya mencakup sebagian kewajiban 60%, kewajiban penuh bank tetap tercatat sebagai kontingensi, yaitu sebesar nilai penuh garansi yang diterbitkan. Oleh karena itu, dibuat jurnal administrasi untuk mencatat kewajiban bank atas garansi tersebut. Dari sisi kredit, rekening administrasi rupiah dikurangi garansi bank yang belum jatuh waktu 350 juta karena mencatat kewajiban penuh Bank Sederhana kepada PT DJK nasabah cabang Bandung sebagai garansi yang belum jatuh waktu. Meskipun jaminan yang diterima hanya 210 juta, kewajiban bank untuk membayar sebesar LP 350 juta. Jika PT DSK gagal melunasi tetap dicatat. Garansi bank lanjutan. Pada saat jatuh waktu nasabah PT DSK belum datang untuk melunasi sisa kewajibannya. Bank Sederhana Cabang Jakarta terlebih dahulu membuka rekening administrasi atas garansi bank yang belum jatuh tempo dan menggantinya dengan garansi bank yang jatuh tempo dengan ayat jurnal. Dari sisi debit RAR garansi bank yang belum jatuh waktu 350 juta, kredit RAR garansi bank yang sudah jatuh waktu 350 juta. Next. Apabila paling lambat dalam waktu 2 minggu nasabah tidak sanggup melunasi sisa kewajibannya, maka akan dibebankan kepada nasabah tersebut biaya provisi kredit sebesar Rp 350 juta dengan ayat jurnalnya. Dari sisi debit debitor 140 350 juta, debit setoran jaminan garansi bank 210 juta, kredit RAK cabang Bandung 350 juta, kredit pendapatan provisi kredit 350.000. Pada saat rekening administrasi atas garansi bank jatuh waktu, maka jurnalnya debit rekening administrasi rupiah garansi bank yang sudah jatuh waktu 350 juta. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Untuk kesimpulan dari akuntansi kontingensi adalah bahwa kontingensi adalah aset dan liabilitas yang tidak diakui dalam laporan keuangan karena keberadaannya baru dapat dipastikan jika peristiwa tertentu terjadi atau tidak terjadi di masa depan. Pengakuan kewajiban kontingensi pada laporan keuangan dapat membuat kewajiban yang dilaporkan lebih akurat dan informasi laba yang dilaporkan lebih bermakna. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.